Banjir bandang jelang buka puasa di Madinah bikin panik warga. Banjir bandang yang secara tiba-tiba menerjang desa di Mandailin Natal bikin panik warga menjelang buka puasa. Banjir bandang menjelang waktu berbuka puasa mengejutkan warga desa Sidojadi, Bukit Malintang, Mandailing Natal, Madinah, Sumatera Utara. Banjir bandang terjadi akibat jebolnya tanggul pada proyek pembangunan bandara usai wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama 1 jam. Banjir bandang, pemukiman warga di kota Sungai Penuh Jambi terendam. Banjir bandang, pemukiman warga di kota Sungai Penuh Jambi terendam. Terjangan banjir bandang di desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal itu sempat direkam warga setempat yang memperlihatkan derasnya arus banjir. Banjir bandang terjadi tiba-tiba saat sebagian warga bersiap akan berbuka puasa hingga sempat membuat kepanikan. Tutur warga setempat, Rahman, banjir bercampur lumpur tebal tumpah dari jebolnya tanggul di sekitar Malintang. Lahat diterjang banjir, ratusan rumah dan sawah terendam. Lahat diterjang banjir, ratusan rumah dan sawah terendam. Banjir bandang ini sebelumnya tak pernah terjadi, namun belakangan sejak adanya proyek pembangunan bandara yang membuka kawasan hutan desa mereka sudah beberapa kali diterjang banjir bandang, ujar Rahman. Warga pun mendesak pihak kontraktor pembangunan bandara dan pemerintah mengkaji ulang terkait persoalan AMDAL agar bencana banjir bandang tak kembali terjadi. Banjir bandang menerjang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terekam dalam video dan foto oleh warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, membenarkan terjadinya hal tersebut. Banyak video dan foto di media sosial hari ini tentang terjadinya banjir bandang di daerah HST dan HSS. Itu benar, ujar Subbidang Kedaruratan BPBD Kalsel M. Nur Jamaluddin, dilansir dari Antara. Menurutnya, BPBD Kalsel sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten HST dan BPBD Kabupaten HSS terkait terjadinya banjir bandang akibat hujan deras hari ini. Kejadian banjir bandang diinformasikan sekitar pukul 17 WITA, akibat hujan deras, ujarnya. Banjir bandang terjang Oku Selatan, 3 rumah warga hanyut. Dari koordinasi BPBD Kalsel dengan BPBD HST dan HSS, sejumlah warga yang terdampak banjir bandang sudah dievakuasi. Dari koordinasi, mereka, BPBD HST dan BPBD HSS, masih bisa menangani, hingga BPBD Kalsel belum terjun ke sana, ungkapnya. Namun, pihaknya terus melakukan koordinasi dan memantau kondisi di lapangan untuk siap-siap menerjunkan bala bantuan ke kedua daerah tersebut. Ini terus intensif kita koordinasi, terutama untuk mendata wilayah terdampak dan kerusakan dan korban akibat banjir bandang, tutur Jamal. Dari data terbaru sementara yang masuk ke BPBD Kalsel adalah terjadinya banjir bandang di HSS di Desa Malinau Kecamatan Loksado, air dari gunung turun deras hingga banjir bandang, hingga beberapa rumah warga dilaporkan rusak. Sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa, ujarnya. Untuk wilayah HST, ujarnya, terkonfirmasi di daerah Simpang 4 Haruyan terjadi genangan banjir yang cukup tinggi. Banjir bandang tewaskan pendaki di Bakskin Gulk, Sungai Atmosfer diduga jadi penyebabnya. 3 orang pendaki baru-baru ini terjebak dalam banjir bandang saat mendaki ngarai Bakskin Gulk di Utah bagian selatan. Dari 3 orang tersebut, hanya 1 pria yang ditemukan hidup. Pria berusia 50-an itu ditemukan setelah sebelumnya ia dan rekan-rekannya dilaporkan hilang. Bakskin Gulk di Utah adalah ngarai terpanjang dan terdalam di barat daya Amerika Serikat. Ngarai ini membentang sepanjang 25,7 km dari Utah Selatan menuju Arizona. Hal ini menjadikannya pilihan populer bagi para penjelajah. Sayangnya, topografi tanah bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang yang terjebak di ngarai tersebut saat cuaca buruk. Melansir dari EFL Science, para pendaki itu memulai perjalanan mereka pada hari Jumat. Namun setelah beberapa hari mereka tidak kunjung kembali. Pencarian dan regu penyelamat pun langsung diturunkan pada hari Senin lalu. 2 orang ditemukan tewas dan 1 berhasil diselamatkan. Ahli meteorologi CNN Robert Shackelford telah mengatakan bahwa banjir bandang baru ini melanda sebagian AS. Sungai Atmosfer sendiri adalah kolom tipis dari uap air yang terkondensasi yang mengalir di atmosfer, seperti sungai yang berada di langit. Saat sungai mencapai daratan, biasanya berupa hujan lebat atau hujan salju. Pada tahun 2021,
Ditemukan bahwa hal tersebut juga dapat membentuk danau atmosfer, sebuah kumpulan besar uap air di atmosfer yang bergerak lambat dan dapat bertahan selama berhari-hari. Mereka terbentuk ketika sungai di atmosfer terjepit dan bergerak melambat, membentuk danau yang dapat menampung dan akhirnya hujan dengan air yang turun begitu deras. Sungai atmosfer kini dikaitkan dengan pemulihan es laut yang lambat. Penelitian yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa sungai atmosfer mungkin menjadi semakin umum dikarenakan krisis iklim. Karena kemampuannya untuk menyebabkan kondisi cuaca yang berbahaya dan berpotensi fatal, baru-baru ini dirilis sistem untuk mengkategorikan tingkat keparahan sungai atmosfer layaknya badai. Skala intensitas berkisar dari AR1 hingga AR5, dengan 5 yang paling parah. Skala ini dijadikan sebagai cara untuk mengukur durasi dan volume air yang dibawanya ke bumi. Science Daily menjelaskan bahwa sungai atmosfer bukan lagi istilah meteorologi yang tidak jelas. Ini mengingatkan ada potensi hujan tanpa akhir dan banjir yang berbahaya. Untaian sungai di atmosfer yang melanda California pada bulan Desember dan Januari, misalnya, bisa mencapai skala AR4. Sebelumnya pada tahun 2022, sungai atmosfer yang berkontribusi terhadap bencana banjir di Pakistan mencapai AR5, peringkat sungai atmosfer yang paling merusak dan paling intens.